menurut istilah ini, franchise ini dikatakan bahwa adanya sebuah pemberian lisensi oleh seorang yang punya usaha ya ataupun franchisernya kepada pihak lain ataupun franchisee. Nah, itu dibedakan ya. Orang yang punya lisensi berarti orang yang punya produk ataupun punya usaha tersebut dinamakan seorang franchiser, franchisor ya bahasa Indonesianya. Kepada pihak lain berarti kalau kita ngejual lisensi, gitu, kalau orang ingin menduplikasi bisnis kita, ya kita harus kasih. Karena kalau orang itu berwirausaha mirip dengan produk kita, gitu ya, bahkan mereknya mirip, produknya mirip, rasanya pun juga mirip, nah otomatis kalau dia tanpa izin itu bisa kita tuntut karena dalam negara itu ada aturan mainnya. Otomatis sehingga orang lain berhak siapapun itu yang ingin menjadi seorang bisnis waralaba atau franchiser, ya silahkan berhak. Yang penting punya lisensi siapa yang pemilik ya, pemilik usaha tersebut. Nah, itu yang diberikan satu paket bisnis yang memang tergantung harga itu bisa ditentukan oleh kita gitu dengan harga dan juga fasilitasnya. Biasanya bahkan ada rahasia-rahasia tertentu yang memang tidak boleh dikatakan kepada orang lain gitu ya, hanya orang-orang tertentu yang memang melakukan franchisernya. Jadi artinya ini adalah satu bisnis untuk ekspansi bisnis sebenarnya tujuan daripada adanya waralaba. Kalau Anda pun ingin cepat bisnisnya ya tanpa menggerakkan uang Anda sendiri, ya itu salah satu caranya adalah dengan franchise ini. Gitu. Bagaimana Anda punya produk, apabila sudah mendapatkan izin gitu ya, kemudian sudah mereknya sudah oke, sudah dites pasar sudah oke, Anda yang menduplikasi di kota-kota besar lainnya ya, di Bogor, Bandung, Jakarta. Nah, Anda bisa buka franchise. Biasanya banyak usaha makanan, minuman itu yang memang dari franchise. Tergantung entah itu 10 juta ya, entah itu 5 juta, dari menengah sampai ke atas ya, ada 40 juta tergantung dari fasilitas dan juga produk yang diberikan Anda sebagai pelaku usaha franchise-nya kepada orang lain yang ingin menduplikasi bisnisnya ataupun menginvestasikan di bisnis tersebut. Nah, itu ya. Ya, nah ini undang-undangnya kalau waralaba itu bisa dikatakan perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual dan ataupun penemuan ataupun ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain. Ya, ada syarat-syarat tertentu, ada mekanisme pendaftarannya, ada fasilitasnya apa saja, ada waktu-waktu tertentu yang memang bisa digunakan entah itu untuk ada pelatihannya gitu, ada mungkin coaching bisnisnya. Nah, itu bisa dalam satu paket gitu ya. Nah, itu namanya sebuah waralaba ya. Kemudian waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis. Nah, berarti ada hitam di atas putih ya. Bahkan kalau dalam nilai jumlahnya besar itu ada materai gitu ya. Jadi jelas itu ya siapa yang memberikan lisensi, siapa yang menerima lisensi dan siapa yang melakukan duplikasi dan ada MOU-nya di situ, ada aturan mainnya tidak boleh A, tidak boleh C, hak dan kewajibannya ada di situ ya. Otomatis ini akan memberikan keuntungan baik bagi pemilik ataupun bagi yang ingin menjalankan usaha bisnis waralaba ini. Dan dasar hukumnya ada PP nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba, ada Kepmen Industri dan Perdagangan tahun 97, ada tentang paten, merek, dan tentang rahasia dagang. Nah, ini dilindungi oleh undang-undang ya. Kalau Anda menjadi bisnis Anda UMKM, berarti di payungnya itu UMKM, ada PIRT nanti dan segala macamnya. Atau Anda ingin CV bentuknya, atau ingin PT atau korporasi yang lebih tinggi lagi sesuai dengan aset dan juga omset yang dimiliki ya, sesuai dengan level ataupun skala bisnisnya. Kemudian, mengapa itu perlu franchise gitu ya? Kalau dalam bahasa Indonesia wara ataupun waralaba ya, wara itu kan lebih ya, laba itu untung. Berarti gimana caranya kita ingin menjadikan lebih untung gitu sehingga tidak stagnan bisnis kita hanya satu cabang saja. Kalau kita ingin membuat cabang tanpa menggunakan dana kita, ya kita bisa buka investor dengan cara konsep franchise ini. Gitu. Kemudian merupakan produk bisnis yang dipandang risiko kegagalannya lebih kecil dibandingkan mendirikan usaha baru. Memang betul kalau kita mendirikan usaha baru otomatis butuh banyak dana, butuh banyak modal, bahkan butuh banyak sumber daya yang harus dikeluarkan oleh kita sendiri kalau kita bikin cabang yang baru. TV-nya tolong dimatiin dulu ya. Oke, kalau nggak di mute ya, silakan. Oke, kemudian tadi sampai mana ya? Oke, ini ya.
Di Jepang lebih murah ataupun lebih mudah ya, daripada memulai dari nol ya. Karena kalau orang tuh mikirnya daripada mulai usaha dari nol, belum bagaimana kita menciptakan brand merek dan lain sebagainya, itu akan lebih sulit ya. Dalam artian lebih sulit dia memulai itu betul-betul dari awal, dari nol. Sehingga ini akan menjadikan kita ini terkuras energinya. Tapi kalau kita ingin risikonya rendah karena produk yang kita jual adalah franchise yang memang sudah dikenal oleh masyarakat banyak, sehingga akan lebih mudah ya karena orang sudah kenal ya orang tinggal beli, merasakan produk yang mungkin kalau di Karawang sudah ada, ternyata oh di Bogor belum ada, Anda ingin membuka ya silahkan gitu ya. Dengan mekanisme yang ditentukan oleh pemilik franchise tersebut ya. Kemudian ada kepastian hukum, nah ada undang-undang ya. Jadi kalau Anda meniru gitu ya, menirunya tuh sangat betul-betul mirip, jernih, nah, Anda biasanya kena denda atau kena bahkan kena pidana yang lebih beratnya ya. Jadi di undang-undang Anda bisa baca, di kepastian hukum sudah jelas ya, industri perdagangan, hak paten, undang-undang merek dan juga tentang rahasia dagang. Nah, ini skema franchise atau franchisor harus memiliki merek dagangnya apa gitu ya, brandnya apa, gitu ya, ataupun kalau sudah bentuknya UMKM, UMKM namanya apa, ataukah memang bentuknya sudah CV, nama CV-nya apa gitu ya, boleh nama CV itu dijadikan sebuah nama merek gitu, ataukah boleh juga ada yang memang menjadikan nama merek barang gitu ya, atau merek produk itu berbeda dengan nama CV, nggak masalah gitu. Yang penting yang didaftarkan itu yang mana. Dan bahkan serta goodwill tempat berasosiasi. Bagaimana kalau di dalam akuntansi goodwill itu adalah bagaimana aset yang memang tidak berwujud ya. Barang, paten, merek itu kan bagian daripada aset yang memang boleh dibilang ya itu menjadikan kekayaan intelektual gitu ya sehingga memberikan keuntungan yang panjang ya, apalagi kalau memang merek-merek tersebut, brand-brand tersebut sudah terkenal gitu ya. Kemudian sebuah format bisnis ya, ini format bisnisnya jelas gitu ya, ada panduannya, sudah jelas produknya, pemasaran seperti apa, sistemnya seperti apa. Bahkan kalau franchise-franchise yang mungkin jual-jual kayak kalau Anda lihat di Teh Poci gitu ya, ada susu yang enak tuh susu Bok Darmi kalau di Bogor tuh ya, sampai sekarang sudah di Bekasi, yang memang susu berkolaborasi dengan buah-buahan ya, langsung asli buah-buahan bukan bukan powder bentuknya dan itu enak gitu ya. Dan memang itu sudah dibuka franchise-nya. Ataukah merek-merek lain ya, teh apa tuh yang banyak teh poci ya, teh poci bisa berupa franchise gitu ya. Atau Anda jual sendiri tanpa franchise juga nggak masalah mah nggak. Yang penting tidak melanggar aturan-aturan main gitu ya. Kemudian terdapat formula resep rahasia spesifikasi apalagi yang memang membuat sebuah makanan ataupun minuman yang khas ya. Pasti ada resepnya, ada rahasianya. Bahkan kalau Anda lihat bumbu-bumbu ayam itu kan dari sana ya, dari pusat dikirimnya. Karena ada rahasia-rahasia tertentu yang tidak bisa di-share kepada orang lain gitu ya. Kalau Anda lihat Hisana apalagi ya, Lajatos itu bumbu-bumbunya yang memang sudah dari perusahaan pusatnya atau bahkan bebek kaleo itu bumbunya sudah ada satu paket dari perusahaan yang lainnya gitu ya. Jadi otomatis sehingga orang sulit untuk meniru gitu ya. Sehingga orang pun akan sulit meniru. Bahkan KFC sekalipun ya perusahaan besar pun mereka punya rahasia tersendiri gitu walaupun sudah banyak kompetitor-kompetitor yang lainnya. Hak cipta dan serta perlindungannya itu pun sangat dipentingkan dan dalam hukum ada undang-undangnya. Nah, apa dan siapa? Nah, kalau franchise ini adalah merek atau lisensi yang diperjualbelikan. Nah, ini istilah-istilah ya. Franchisor berarti pihak penjual yang memberikan lisensi ya kepada orang lain yang ingin membeli lisensi, bahkan mungkin fasilitasnya ada booth-nya, ada barangnya, produknya. Kalau minuman berarti ada cup-nya, ataukah ada mungkin penyedia pelatihan khusus gitu ya untuk kalau di bisnis kopi itu ada kafe-kafe untuk barista, bisa jadi satu paket bisa jadi kan. Ataukah hal yang lain. Nah, franchisee itu penerima waralaba, franchise fee, biaya pembelian hak waralaba yang dikeluarkan oleh franchisee umumnya dibayarkan satu kali saja.